jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat kita menikmati hari anugerah Tuhan. Pelayan firman hari ini, Pendeta Marson L. Moganti STH, bersama seluruh Majelis Jemaat Sion Poso, mengucapkan selamat beribadah kepada kita sekalian. Kiranya pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan ucapan selamat beribadah, jemaat dijemput berdiri. Tata ibadah yang kita gunakan saat ini adalah tata ibadah Minggu bentuk 3. Panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita agungkan Tuhan lewat PKG 9 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Mari kita nyanyikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Jemaat silakan duduk. Marilah bersama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat 7. Kita akan baca berbalas-balasan
Saya akan membaca bagian ayat yang keluar dan jemaat membaca bagian ayat yang masuk ke dalam. Mazmur 86 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allah-Ku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita. Sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suatu permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Demikianlah pembacaan Mazmur, dan kiranya kita semua sungguh-sungguh dalam kehidupan kita selalu memohon pengasihan Tuhan. Dan untuk itu marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan kita akan berdoa sebagaimana Mazmur 51 ayat 3 sampai 6 dan ayatnya yang ke-12. Mari kita tundukkan kepala, kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bagi kita yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa yang kita perbuat, dan kemudian kita bersedia dituntun kembali oleh kehendak Allah. Karena itu, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Sebagaimana Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut berita pengampunan dosa ini dengan menyanyikan PKG 122, Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menuntun
tak tersembunyi. Kuasa Allah tak tersembunyi. Kuasa Allah kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa Allah. Jemaat kekasih Tuhan, marilah bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan pembacaan hukum Allah menurut Roma 13 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat." Mari kita sambut pembacaan hukum Allah ini dengan menyanyikan PKG nomor 27. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ajarku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jemaat silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan firman Tuhan kita hari ini terdapat pada 2 Raja-Raja 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-18. 2 Raja-Raja 3
ayat 9 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi saudara mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya. Maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, "Di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia." Lalu berkatalah Yosafat, "Memang padanya ada firman Tuhan." Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia." Kemudian berkatalah ia, "Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah pekerjaan ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Selamat beribadah pada hari ini, pada hari Tuhan, hari Minggu 17 Mei 2020. Walau kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan akan segera menolong kita, sehingga kita kembali boleh bersama-sama bersekutu di rumah-Nya yang kudus untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ayat yang ke-18 bagian A
itu yang akan menjadi pokok perenungan kita pada saat ini. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Dan saudara-saudara, tema untuk pelayanan kita di bulan ini adalah bersama Tuhan Yesus, badai pasti berlalu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita telah baca bersama-sama, kita melihat betapa suatu kesulitan yang dialami ketiga raja, baik Raja Israel maupun Raja Yehuda dan juga Raja Edom. Saat mereka bersama-sama hendak berperang melawan orang-orang Moab, saat mereka di dalam perjalanan, dikatakan pada ayat 9, saudara-saudara, sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Nah, saudara-saudara, saat mereka ada di dalam kesukaran itu, maka segeralah mereka berpikir bahwa harus ada penyataan dan pertolongan Tuhan. Dan itu mereka akan sampaikan kepada Nabi Tuhan, yaitu Elisa, supaya mereka boleh meminta petunjuk melalui Nabi Elisa apa yang harus Tuhan lakukan dan Tuhan perbuat untuk mereka. Nah, saudara-saudara, kita lihat dalam bacaan kita tadi, saat Raja Israel bersama-sama kedua raja yang lain, yaitu Raja Yehuda dan Edom, menghadapi atau berhadapan dengan Nabi Elisa, pertama-tama Elisa seakan-akan tidak mau mendengarkan apa yang Raja Israel sampaikan. Sehingga dia berkata, "Apa urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan para nabi ibumu." Tetapi saudara-saudara, karena saat itu dia melihat ada Yosafat, Raja Yehuda, akhirnya hatinya menjadi luluh. Dia pun dapat memberi pernyataan untuk menolong mereka, apa yang mereka hendak perbuat dan lakukan. Kita dengar apa kata Yosafat, apa kata Nabi Elisa kepada ketiga raja itu. "Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu." Nah, saudara-saudara, dalam kisah selanjutnya bacaan kita mengatakan, setelah Elisa menyatakan kepada mereka apa yang mereka harus perbuat dan kemudian mereka melakukannya, maka apa yang mereka harapkan itu sungguh benar terjadi. Elisa berkata, "Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit." Dan kemudian Elisa juga berkata, "Beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak, sembelihan dan hewan pengangkut akan minum." Jemaat kekasih Tuhan, ada ungkapan Nabi Elisa yang kemudian disampaikan kepada mereka, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Nah, saudara-saudara, itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Mengapa Elisa dengan begitu mudah dan begitu percaya mengatakan hal ini kepada mereka? Dan Elisa
tidak ragu dengan ucapannya, sehingga apa yang dia ucapkan itu sungguh terjadi. Saudara-saudara, karena Elisa adalah hamba dari Nabi Elia sebelum dia menjadi nabi. Dia sudah menyaksikan bagaimana kuasa Allah terjadi melalui Nabi Elisa. Dia pun dapat melakukan, saudara-saudara, begitu mujizat sebagaimana yang dilakukan oleh Elia saat mereka melewati sungai Yordan. Jubah Elia yang jatuh setelah Elia dijemput oleh kereta kuda, dan itu pun jubah yang dipakai oleh Elisa untuk memukul sungai Yordan sehingga sungai itu terbelah ke kanan dan ke kiri sehingga dia dapat melintasinya. Dan kemudian saudara-saudara, Elisa pun telah dapat anugerah Tuhan. Dia menyehatkan air yang membuat kematian dan keguguran bayi di kota Yeriko. Sehingga Elisa merasa bahwa dia adalah hamba Allah yang dipakai Allah untuk menyatakan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan apa yang kita sedang hadapi saat ini, bagaimanapun keadaan kita saat ini, jangan kita pernah menyerah, sebab kita masih memiliki Tuhan Yesus yang kuasanya ajaib. Dia sanggup dengan seketika menghardik tofan dan gelombang hingga diam dan tenang. Dalam Markus 9 ayat 39, firman Tuhan berkata demikian, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, saudara-saudara, kita pun harus melihat dengan mata iman kita bahwa di dalam firman Tuhan yang kita pegang, yang kita imani, kita telah menyaksikan bagaimana kuasa Allah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Bukankah Yesus sanggup menyembuhkan orang-orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang kusta ditahirkan, bahkan dia pun dapat menghidupkan orang mati. Saudara-saudara, apa yang harus kita ragukan? Saya percaya ada banyak persoalan, dilema yang kita hadapi di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kita, dampak dari pandemi COVID-19. Ada banyak masalah-masalah yang timbul, ada banyak persoalan-persoalan yang timbul. Juga bagi bangsa negara kita, bagi pemerintah kita. Tetapi saudara-saudara kita sebagai anak Tuhan, mari kita berkata bersama-sama bahwa di hadapan Tuhan perkara itu amatlah ringan. Perkara itu di mata Tuhan amatlah ringan. Supaya kita semua memohon Tuhan memberi petunjuk kepada kita semua, kepada bangsa kita, kepada pemerintah kita, supaya oleh karena perkenan Tuhan kita dapat melewati kesukaran-kesukaran, persoalan-persoalan yang saat ini kita alami bersama. Ingatlah saudara-saudara, bersama dengan Yesus badai pasti berlalu. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah saudara-saudara, setelah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita bangkit berdiri.
Kita akan mengikrarkan pengakuan iman bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita ikrarkan bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui PKG 53 ayat 1 dan 2. Tuhan tolong sentuh hatiku. Tuhan tolong sentuh hatiku, Tuhan tolong arahkan hidupku, Tuhan tolong angkat diriku makin dekat kepadamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hanya Kau Tuhan penolongku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hanya Kau Tuhan harapanku. Tuhan tahu kelemahanku, Tuhan tahu kekuranganku, Tuhan tolong angkat diriku makin dekat kepadamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hanya Kau Yesus Gembalaku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hanya Kau Yesus kekuatanku. Jemaat silakan. Marilah bersama-sama kita persiapkan persembahan syukur kita. Dan sebelum kita memberi persembahan, ingatlah apa kata firman yang berkata demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita puji Tuhan melalui PKG nomor 1, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik,
hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita. Sebentar setelah doa persembahan, kita akan menyanyikan PKG 171. PKG 171, terima kasih Tuhan. Jemaat silakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita dengarkan warta hari ini, Minggu 17 Mei 2020. Yang pertama, ibadah evangelisasi tetap dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Rabu dan ibadah kategorial pada hari Jumat. Kedua, persembahan setiap ibadah minggu, ibadah evangelisasi dan ibadah kategorial akan dikumpulkan oleh majelis kelompok masing-masing. Ketiga, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Kamis 21 Mei 2020 tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dan tata ibadah serta khotbah akan dibagikan.
4. Ibadah perjamuan kudus oikumene akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Mei 2020 di rumah masing-masing. Kelima, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk terus mendukung dalam doa pemerintah, bangsa dan negara, pemerintah pusat dan daerah yang terus berupaya menangani dan menyelesaikan persoalan COVID-19. Dan juga kita terus dukung dalam doa para medis, dokter dan perawat, serta seluruh relawan yang berada pada barisan terdepan dalam penanganan pasien COVID-19, serta semua pasien COVID-19 yang dalam perawatan, kiranya tetap kuat dan semangat. Demikian warta, terima kasih. Kita dengarkan pokok-pokok doa syafaat Minggu 17 Mei 2020. Yang pertama, jemaat yang bersyukur dan atas berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Keluarga Lawendatu Kawahe, anak Davin Papuling, keluarga Tabaru Sampali, keluarga Lolon Tandirerung, keluarga Boyo Banatau, anak Gerald dan Chelsea Manoi, Saudara Wijaya Putra Waworuntu, keluarga Yonggulemba Darome, Bapak Dr. Andus Jules Matius Wilar Nelo MSI, Saudari Foni Glariano Lamaindi, keluarga Supitranja, keluarga Tarore Kontara, keluarga Waluko Kolowai. 2. Jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Nyonya Jane AM Rembang Nelo, anak Naisila Maharani Rompas, Meiti P. Lariwu, anak Jovan Xavier Lasimu, Bapak Dr. Andus Matius Nelo MSI, Saudara Indra Pangesti Mamuaya, Saudari Meidi Astuti Supit dan anak Karenia Supit, Saudari Gabriela Natasha Tarore, Saudari Sally Grace Lahagina, Bapak Dani Alphonse Kaviar Esos MPD, anak Jingga Silveri Sia Lasimu, Nyonya Nimade Winarti Waworuntu, Nyonya Suryati Van Pamalen Sembiring, Nyonya Meiskes Sampali Lumape, Bapak Rudi Ricardo Rompas SH MSI, anak Krisdeo Takendengan, Linse Bafelnia Aferiela Lumape, Bapak Medianto Usman Esos, lansia, Oma Mangundap Tuela, Oma Kabilaha, Oma Ros Padaga, Oma Porayotan, Oma Kalengkongan Pele, Oma Mauntu Ponto, Oma Koni Ponto, Oma Lianto Siulan, Oma dan Opa Betosi Bansawena. 4. Jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan. Ibu Metusala Abram, Oma Lani Moto, Bapak Dahri Nurdin, Ibu Karundeng Bode, Ibu Antoni Palenewen, saudara yang sakit karena COVID-19, anak Gian Porayo. 5. Hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus kategorial dan lansia, panitia-panitia, BPP, pekerja gereja, pekarya, orgelis, kantoria, operasional Soul System, kostor, dan security. 6. Janda, duda, anak yatim piatu, orang terpenjara yang ada dalam kekurangan dan menderita karena bencana alam. 7. Pemerintah, TNI, Polri, para tenaga medis. Marilah bersama-sama
Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Kristus Yesus, Allah yang selalu setia menjaga dan memelihara kami, Allah yang selalu menyatakan pengasihannya sehingga sampai saat ini kami tetap ada sebagaimana Tuhan anugerahkan kami boleh menjalani kehidupan ini. Walau saat ini kami bersama-sama masih tetap ada di rumah untuk memuji, mempermuliakan Tuhan, tetapi kami percaya hadirat Tuhan juga dinyatakan bagi kami. Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu yang saat ini melakukan ibadah memuji, mempermuliakan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon pengasihan-Mu, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini akan terus menambah iman percaya kami kepadamu, bahwa kami pun akan selalu meminta petunjuk, bahkan meminta pertolongan Tuhan atas persoalan-persoalan kehidupan yang kami rasakan saat ini. Sebab kami tahu di mata Tuhan semua persoalan-persoalan maupun wabah penyakit yang saat ini melanda dunia ini, yang membuat kami tidak lagi dapat dengan sebebasnya untuk beraktivitas. Tetapi kami percaya perkara-perkara itu sungguh amat ringan di mata Tuhan. Itulah janji firman-Mu yang akan menguatkan iman percaya kami. Dan kami percaya Tuhan sanggup mengatasi semua persoalan kehidupan kami, persoalan bangsa kami, persoalan gereja-gereja Tuhan. Sebab kami selalu percaya kuasa Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga hamba berdoa untuk semua warga jemaat yang saat ini beribadah kepadamu, yang selalu mengharapkan kasih sayang Tuhan dan berkat-berkat Tuhan terjadi atas semua usaha pekerjaan mereka. Baik mereka sebagai pegawai negeri, sebagai dokter, para medis, sebagai petani, pedagang, pengusaha, tukang kayu, tukang batu. Baik mereka yang membuka usaha bengkel, mereka yang melakukan aktivitas sebagai sopir, tukang ojek, maupun semua bapak keluarga, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa yang saat ini terus mengharapkan supaya mereka boleh merasakan anugerah kemurahan Tuhan lewat perjuangan-perjuangan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka, bahkan mereka yang hamba tidak sempatkan menyatakan aktivitas mereka di hadapan Tuhan, tetapi hamba percaya Tuhan tahu mereka semua, apa aktivitas mereka, pekerjaan mereka yang berkenan di hadapan Tuhan pun itu diberkati oleh Tuhan. Supaya semua jemaat Tuhan, semua kami boleh selalu merasakan dan menikmati apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga kami bawa dalam doa ini semua ungkapan-ungkapan syukur jemaat-Mu yang telah dibacakan, baik mereka yang merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka maupun secara pribadi, baik mereka yang berhari ulang tahun oleh karena ketambahan usia maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Segala pujian dan ungkapan syukur mereka yang mereka persembahkan kepada Tuhan, kiranya berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Ya Bapa yang Maha Kuasa,
Juga saat ini kami terus berdoa untuk semua orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik mereka yang ada di dalam kesakitan, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah, juga yang dalam masa pemulihan. Tuhan juga telah mendengarkan nama mereka dibacakan satu persatu. Tuhan mengasihi mereka dan kami percaya kuasa Tuhan sanggup memulihkan mereka. Mereka yang sakit karena COVID-19, kami pun percaya amat ringan di mata Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Karena itu kami berseru, kiranya mereka yang sakit apapun, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus mereka akan disembuhkan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga pada saat ini hamba berdoa untuk semua anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami yang terpisah dengan kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan pun setia menjaga dan memelihara mereka dan menyelamatkan mereka, supaya ada waktu kesempatan yang Tuhan siapkan bagi kami kembali dipertemukan satu dengan yang lain, menikmati kasih Tuhan, menikmati penyelamatan Tuhan, sehingga nama Tuhan terus kami agungkan dan permuliakan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, hamba berdoa untuk semua pelayan hamba Tuhan dan juga semua perangkat-perangkat gereja yang telah dibacakan satu persatu. Tuhan pun memberkati mereka dari aktivitas kerja yang mereka buat dan lakukan, semuanya mulia di hadapan Tuhan. Dan apa yang mereka kerjakan untuk kehidupan rumah tangga keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, supaya tidak sia-sia apa yang mereka buat dan lakukan. Apa yang mereka cari akan mereka dapat karena pertolongan Tuhan. Demikian Bapa di surga, kami bawa dalam doa ini semua janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terpenjara yang ada di dalam kekurangan dan penderitaan oleh karena bencana alam. Tuhan mengenal mereka semua, Tuhan tahu keberadaan mereka. Tuhan, hamba mohon kasihanilah mereka. Jadilah bagi mereka Tuhan orang-orang yang selalu mempedulikan keberadaan mereka. Biarlah mereka selalu merasakan kasih-Mu melalui kami, melalui orang-orang yang dekat dengan mereka, supaya penderitaan mereka boleh diringankan dan mereka selalu melihat kasih-Mu ternyatakan, sehingga mereka terus dapat menjalani hari-hari hidup mereka dengan sukacita dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Juga hamba berdoa untuk pemerintah bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Demikian TNI Polri, para tenaga medis. Tuhan tahu apa yang mereka hendak buat dan lakukan, yang terus berjuang untuk melawan COVID-19. Pemerintah bangsa kami juga yang ada di Kabupaten Poso ini, Bapak Bupati bersama Wakil Bupati, semua pemerintah kecamatan, lurah, desa, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan akan memampukan mereka semua untuk melakukan tugas tanggung jawab yang amat berat. Bahkan kami tahu semua para medis, dokter, dalam perasaan takut, dalam perasaan bimbang, apabila mereka ada terjun untuk merawat orang-orang yang sakit karena COVID-19. Tetapi kami percaya perlindungan mereka adalah Tuhan. Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Tuhan yang akan memberi kekuatan dan semangat kepada mereka untuk terus berjuang untuk melakukan tugas yang mulia bagi sesama dan teristimewa mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga hamba berdoa untuk semua pelayan hamba Tuhan yang hadir melayani pada saat ini. Juga anak-anak kami, pemuda
yang tergabung pada multimedia Jemaat Sion Poso yang terus berupaya untuk melakukan tugas mereka sehingga ibadah-ibadah di rumah-rumah boleh dilaksanakan sehingga nama Tuhan pun dipuji dimuliakan atas karya mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, permohonan kami. Kami tidak datang memerintahkan Dikau, tetapi jadilah kehendak-Mu, karena Engkau Allah kami yang berkuasa atas kami dan dunia ini. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masuk saat teduh. Jemaat, kembali kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan PKG 131, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia.